Peran dari Airnav yang kita tahu menjadi salah satu bagian sukses terselenggaranya konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang diselenggarakan di Bali. Apa saja peran Airnav Indonesia? Kita akan membahas bersama dengan Ibu Polana Banguningsih Pramesti, Direktur Utama Airnav Indonesia. Ibu Polana, selamat siang. Selamat siang, Mas Ya. Kevin. Baik, terima kasih telah berbagi waktu bersama kami di BN Channel, Bu Polana. Bu Polana mungkin bisa cerita sedikit, Bu, ini bagaimana kemudian peran dari Airnav Indonesia dalam membantu mensukseskan gelaran KTT G20 yang saat ini sedang berlangsung di Bali, Bu Polana. Oke, terima kasih Mas Kevin. Sebagai pengenalan saja, Airnav Indonesia itu adalah satu-satunya badan usaha yang menyelenggarakan navigasi penerbangan di Indonesia. Namanya sesuai dengan PP sih, Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia. Ya. Sendiri. Baik. Jadi karena kita hanya satu-satunya yang mendapatkan tugas atau diberikan amanah oleh negara untuk menyelenggarakan navigasi penerbangan, maka Airnav dalam mendukung perhelatan yang luar biasa dimulai besok hari ini adalah pertama tentunya karena navigasi namanya unsur, kalau ada kalimat penerbangan itu pasti kata-kata safety itu menjadi salah satu unsur utama. Jadi kami Airnav Indonesia menjaga keselamatan, kelancaran navigasi penerbangan tamu-tamu negara, terutama tamu-tamu negara atau head of delegation dan para undangan dari dan ke Denpasar untuk menghadiri KTT ini. Pun juga dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keselamatan penerbangan pesawat reguler gitu. Jadi sama sekali menutup penerbangan reguler, tapi tetap mengatur sedemikian sehingga penerbangan reguler tetap terlayani. Ya, Bu Polana, di gelaran KTT G20 ini di mana kemudian tamunya sangat banyak ya, tidak hanya kemudian kepala negara tetapi kemudian juga pelaku bisnis semua datang semua begitu ke Bali. Mungkin bisa informasinya Bu Polana. Ini pada saat gelaran KTT G20 penerbangan yang dilayani oleh Airnav itu berapa banyak jumlahnya per hari dan kemudian pengaturannya itu seperti apa Bu Polana? Oke, jadi kalau jumlahnya rata-rata kemarin sejak tanggal 10, 11, 12, 13, hari ini belum ya, itu rata-rata 350 sampai 375 penerbangan per hari ya. Itu termasuk penerbangan reguler, kemudian penerbangan pesawat angkutan udara niaga berjadwal maupun tidak berjadwal dan VIP dan TNI. Jadi sekitar segitu, 350 dan sampai 375. Tertinggi kemarin tanggal 12, 375. Hari ini mungkin juga akan tinggi. Ya. Ya. Jadi kami tentunya pengaturan ini sudah berdasarkan koordinasi yang cukup ketat dengan panitia, dengan kementerian, dengan Kementerian Marves sebagai koordinator, kemudian Kementerian Perhubungan sebagai penanggung jawab atau regulatornya untuk penerbangan, kemudian juga dengan bandara, dengan TNI, dengan Pas Pampres dan semua unsur yang terkait dengan penerbangan ini. Bu Polana, apa saja Bu yang disiapkan Airnav Indonesia ya dalam gelaran KTT 20 ini di Bali dan memberikan pelayanan yang sama begitu kepada semua tamu-tamu VVIP yang datang ke Bali itu bagaimana, Bu? Ya. Jadi tadi kan tadi salah satu perannya tadi selain menjaga keselamatan tentunya kita menjamin kesiapan personil, kesiapan fasilitas, kesiapan SOP agar penerbangan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspek keselamatan yang dipersyaratkan, baik dalam kondisi normal, abnormal maupun apabila ada kondisi darurat. Nah tadi persiapannya sangat panjang dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai satu-satunya badan usaha yang menyelenggarakan navigasi penerbangan dan beberapa waktu lalu Kementerian Perhubungan selaku regulatornya sudah mengeluarkan namanya SE 12 tahun 2022
di mana Airnav Indonesia adalah salah satu yang mendukung apa yang diamanahkan dalam SE tersebut, terutama dalam pengaturan penerbangan selama KTT, dan itu penerbangan VVIP, penerbangan dan penerbangan reguler lainnya. Jadi kami antara lain juga sudah melakukan pengaturan tadi, bekerjasama tentunya tidak sendiri, melakukan pengaturan jam operasional atau operating hours dari pengaturan operasional bandar udara Ngurah Rai itu 24 jam. Selain itu juga didukung oleh 11 bandara pendukung, karena dengan banyaknya tamu-tamu VIP dan banyaknya pesawat yang akan melakukan parking stand, dan juga dengan keterbatasan parking stand di Ngurah Rai, sehingga ada 11 bandar udara pendukung. Persiapannya tadi sudah, pertama karena ini adalah suatu perhelatan yang mempertaruhkan nama bangsa, dan juga Indonesia ini adalah satu-satunya penyelenggara navigasi penerbangan juga mempertaruhkan nama bangsa, sehingga kami salah satu upayanya adalah membentuk tim penanganan terpadu pelayanan navigasi penerbangan pada masa KTT 2020, KTT G20 2020 ini, yang terdiri dari kantor pusat, kemudian kantor cabang Denpasar, dan 11 bandara udara penyangga tentunya. Ya. Itu pertama. Kedua, karena ini adalah di luar penerbangan yang reguler, kita juga menerbitkan namanya publikasi AIP, Aeronautical Information Publication. Ada 2 publikasi yang sudah diterbitkan 5 Oktober dan November kemarin, 5 November, terutama terkait dengan pengaturan operasional penerbangan di ruang udara dan bandar udara Ngurah Rai dan Denpasar selama kegiatan KTT tersebut. Ini itu yang kedua. Ketiga, karena ini adalah operasional yang bukan reguler, kami juga menyusun 2 namanya temporary standard operating procedure (TSOP). Pertama terkait dengan pengaturan penerbangan VVIP dan kontingensinya. Pada seluruh unit pelayanan penerbangan, kita ada 3 unit pelayanan, ACC, APP, dan Tower. Kemudian juga itu dengan melakukan simulasi dan sinkronisasi atau sosialisasi dengan menggunakan simulator dan computer based training. Bandara bukan hanya di Denpasar, tapi juga di 11 bandar udara pendukung. Itu juga menerbitkan temporary standard operating procedure untuk e-flight plan center ya. Yang ke berapa tadi? 4 ya. Karena ini tadi event yang atau perhelatan yang cukup besar. Walaupun kita sudah pernah mengalami 2 kali di Bali, pertama AMF, yang ini adalah APEC, tapi tetap harus dilakukan familiarisasi terhadap prosedur-prosedur operasional terhadap terutama kepada personil di cabang-cabang Denpasar, dan karena Denpasar hanya melayani sampai level menengah atau APP, untuk upper levelnya atau ACC, kita juga melibatkan bandar udara atau unit pelayanan navigasi penerbangan di Makassar, atau kita sebut cabang MATS. Kemudian ada briefing, ada sosialisasi, ada pemenuhan penambahan personil, dan operasinya 24 jam. Dan yang paling penting juga karena ini Airnav Indonesia itu adalah fully high-tech, fully digital, kita juga melakukan asesmen dan penetration test terhadap sistem dan jaringan-jaringan operasional maupun jaringan IT lainnya. Baik. Bu Maulana, tantangan terbesarnya tantangan terbesarnya di mana nih, Bu Maulana? Ini kan ada 17 kepala negara ya yang sudah dipastikan hadir. Ada penerbangan yang datang dari 29 negara begitu. Apakah memang tantangan terbesarnya memberikan pelayanan yang sama adilnya kepada
17 kepala negara ini. Ya, ya. Apakah itu tantangan terbesar dan kemudian cara mengatasinya seperti Tantangan apa? terbesarnya ya awalnya pada waktu kan kami ada berdasarkan arahan dari Kementerian Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan dalam hal ini, memang setiap negara menginginkan ada treatment beda-beda ya, beda-beda. Sudah diputuskan oleh Bapak Menteri bahwa perlakuannya adalah sama, pelayanan untuk navigasi penerbangan itu semua sama, maksudnya setiap VVIP ya, dan diupayakan tidak mulai dari kemarin dan hari ini sudah mulai berdatangan, alhamdulillah tidak ada delay, tidak komplain ya, jadi itu yang paling penting, tapi treatmentnya atau standar pelayanannya sama. Karena itu kami juga sudah melakukan, itu sudah dilatih berkali-kali, disimulasi, dilakukan tabletop exercise, itu semua sudah sudah dilatih lah teman-teman di operasional agar jadi semua negara ini sudah mengikuti dan siap mengikuti untuk semua SOP dari Airnav ya, tidak ada kendala di situ ya? Tidak ada kendala. Jadi kami intinya memprioritaskan bukan paling tidak ada, minimalkan terjadinya holding di udara. Jadi itu yang salah satu treatmentnya, karena kalau holding di udara nanti akan terjadi efek psikologis barangkali, sehingga itu salah satunya adalah melakukan koordinasi sangat ketat juga dengan para advance teamnya dari setiap kepala negara, juga dengan Kementerian Luar Negeri, karena semuanya dilaporkan melalui Kementerian Luar Negeri. Oke, baik Bu Polana, bagaimana kemudian dengan penerbangan komersil Bu Polana? Ini banyak juga mungkin turis-turis yang masih berdatangan ke Bali keluar masuk, dan mungkin kepentingan mereka bukan untuk G20 tapi untuk turisme saja. Nah ini pengaturannya seperti apa? Mengalami gangguan tidak? Jadi kami memperlakukan namanya limited operation di Bandara Bali ya, karena itu tadi ada prioritasnya adalah melayani penerbangan VVIP, head of delegation, kepala negara dan sebagainya. Namun penerbangan komersial tidak dikorbankan, tetap melayani karena kan mereka sudah maksudnya tamu-tamu pesawat VVIP tersebut sudah mengirimkan jadwal kepada pemerintah, sehingga kita bersama-sama dengan bandara, bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan, bersama-sama dengan semua pihak penerbangan melakukan upaya sedemikian penerbangan komersial tetap dilayani, terutama kepada orang-orang selain VVIP atau head of delegation yang akan menghadiri KTT tersebut, atau sebagai panitia atau sebagai supporting, itu kan mereka perlu juga melakukan perjalanan ke Bali, itu tetap dilayani. Namun kalau untuk turis saya bukan tidak menghalangi, namun sebagai masukan barangkali sudah terinformasi bahwa gubernur itu melakukan pembatasan untuk kegiatan selama KTT dengan melakukan kegiatan school from home, work from home, sehingga mudah-mudahan, dan sejak hari Minggu lalu sudah dilakukan sosialisasi oleh semua stakeholder, terutama dari perhubungan yang sudah dilakukan sosialisasi atau disebarkan informasi bahwa sebaiknya kalau mau ke Bali itu sebelum tanggal 12 gitu misalnya sampai ya. Jadi masyarakat mudah-mudahan paham bahwa ini adalah kepentingan negara, dan kepentingan di luar perhelatan tersebut mungkin bisa ditunda dahulu. Jadi kita tidak tahu apakah itu turis apa tidak, tapi yang jelas penerbangan komersil masih tetap dilakukan. Ya. Oke, baik. Bu Lana, suasana di Bali pada saat ini tentu saja berbeda dibandingkan dengan pada saat pandemi COVID-19 sedang puncak-puncaknya begitu. Dari Airnav sendiri melihat
Bali yang saat ini sudah digunakan sebagai pertemuan internasional KTT G20, seberapa besar kemudian ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor pariwisata di Indonesia, Bu Polana? Ya, mungkin saya jelaskan dulu yang suasana ya. Saat ini salah satu upaya kami, Airnav Indonesia, untuk mengoptimalkan operasional, kami mengirimkan 2 direktur operasi dan direktur safety ke Bali untuk melakukan monitoring, memantau, kemudian mengarahkan teman-teman terutama di jajaran operasional agar mereka paling tidak mempunyai kepercayaan lebih tinggi ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini semua dapat melayani dengan baik ya. Tentunya Airnav Indonesia berharap dengan adanya kami sebagai salah satu bagian dari subsistem penerbangan berharap setelah dengan adanya KTT ini masyarakat dunia melihat bahwa Indonesia sudah siap untuk recover Ya. terlihat di Bali, kemudian lihat pelayanan penerbangan kami sudah lebih baik. Tentunya harapannya recover-nya dari akibat COVID bisa lebih cepat. Itu harapannya sih. Oke, baik Bu Polana, kita berharap semoga kemudian pelayanan yang diberikan oleh Airnav Indonesia bisa dipertahankan dan bisa kemudian ditingkatkan begitu dan bisa juga membantu gelaran KTT G20 supaya berjalan dengan sukses. Terima kasih Bu Polana telah bergabung. Terima kasih Mas Kevin, doakan supaya semuanya selamat, aman, dan lancar. Amin Bu Polana, terima kasih. Selamat siang Bu Polana. Selamat siang.